Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan mata pelajaran IPS kelas 9. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu berkaitan dengan perubahan sosial budaya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama yaitu faktor penyebab perubahan sosial budaya. Dan kemudian yang kedua kita akan belajar tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu faktor penyebab perubahan sosial budaya. Nah, penyebab perubahan sosial budaya itu ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, dan nanti yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, yang faktor internal yang pertama yaitu berkaitan dengan bertambah dan berkurangnya penduduk. Kemudian yang kedua, penemuan baru, lalu adanya konflik, dan juga adanya pemberontakan atau revolusi. Nah, ini adalah faktor internal penyebab perubahan sosial budaya. Sedangkan faktor eksternal penyebab perubahan sosial budaya, faktor dari luarnya, itu adalah adanya perubahan lingkungan alam. Kemudian selanjutnya adanya peperangan, dan yang terakhir, faktor eksternal yang terakhir itu adalah adanya pengaruh budaya dari masyarakat lain. Nah, akan kita bahas satu-satu mengenai faktor penyebab perubahan sosial budaya, baik yang internal maupun yang eksternal. Baik, kita mulai dari faktor internal yang pertama, yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Nah, dalam peta ini dapat kita lihat bahwa penduduk yang paling banyak itu berada di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini paling padat juga penduduknya. Nah, jika suatu daerah itu mulai dipadati penduduk, maka akan banyak perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Misalnya seperti keramahan yang menurun, munculnya kelompok-kelompok baru, kemudian perubahan pada lembaga sosial yang lain, dan berbagai macam perubahan sosial budaya yang lain. Nah, contohnya ketika ada urbanisasi, jadi urbanisasi tentu kalian ingat bahwa banyak orang-orang yang berdatangan menuju ke kota. Nah, kenapa Pulau Jawa padat? Itu karena Pulau Jawa itu kan ada pusat ekonomi dan pusat pemerintahan di dalamnya. Nah, orang-orang kebanyakan dari daerah-daerah datang ke Pulau Jawa, datang ke kota. Nah, itu berarti terjadi urbanisasi. Nah, bagi kota dampaknya lahannya akan berkurang. Semakin padat tentunya, jadi lahan berkurang. Kemudian juga sarana prasarananya juga akan semakin banyak digunakan. Nah, kemudian bagi desa, adanya urbanisasi itu banyak lahan yang terbengkalai karena ditinggal pergi oleh masyarakatnya. Nah, kemudian desa juga kurang berkembang karena kurangnya sumber daya manusia. Jadi banyak orang yang kuliah di Jawa, kuliah di Jogja, atau di kota-kota besar di Jawa yang akhirnya tidak kembali lagi ke daerahnya. Nah, itu menyebabkan itu tadi, adanya perubahan sosial budaya. Nah, apa ini? Ini adalah bonus demografi. Jadi pada tahun 2030-an, nah insya Allah kita itu akan mengalami yang namanya bonus demografi, di mana dependensi rasio atau angka ketergantungan itu akan menunjukkan bahwa penduduk usia produktif itu akan lebih banyak daripada penduduk usia non produktif. Nah, jadi penduduk usia produktifnya banyak. Orang-orang yang muda yang sedang mencari pekerjaan itu banyak. Usia produktifnya banyak. Nah, itu artinya ketika usia produktifnya banyak, maka sebenarnya akan berdampak positif. Nah, akan bisa membangun negara ketika itu digunakan dengan sesuatu yang positif. Nah, tapi ketika sumber daya manusia yang banyak itu tadi tidak
berkualitas, nah itu akan merugikan negara. Begitu. Jadi akan semakin banyak para pencari kerja. Begitu. Nah, ketika itu bisa mencari pekerjaan yang bagus, berinovasi, berdedikasi untuk negara, nah itu bonus demografi ini akan berdampak positif bagi perubahan sosial budaya di masyarakat atau di negara. Oke, penyebab perubahan sosial budaya yang selanjutnya dari faktor internal yaitu adalah penemuan baru. Nah, contohnya seperti gambar di sini. Nah, adanya handphone yang dulu hanya digunakan sebagai sarana alat komunikasi suara. Nah, kemudian berkembang karena adanya penemuan-penemuan baru. Nah, akhirnya sampai pada HP saat ini yang bisa digunakan tidak hanya sebagai alat komunikasi suara, tapi banyaknya aplikasi yang masuk di HP bisa digunakan untuk berbagai macam komunikasi. Dan juga bisa digunakan sebagai alat belajar juga. Nah, hal ini terjadi karena ketidakpuasan masyarakat. Nah, kemudian mereka menggali hal-hal yang baru agar semakin puas dalam kehidupannya. Nah, contoh yang lain yaitu dengan adanya ditemukannya listrik. Nah, penemuan listrik ini sangat membawa perubahan sosial budaya bagi masyarakat. Nah, dengan adanya listrik, maka kemudian ada yang namanya ditemukannya setrika listrik, motor listrik, dan sebagainya. Dan ini sangat merubah sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah konflik. Nah, konflik yang terjadi dalam masyarakat itu memunculkan terjadinya perubahan sosial budaya. Kenapa? Contohnya misalnya zaman dulu itu ada konflik antara gerakan Aceh Merdeka dan juga dengan pemerintah Republik Indonesia. Jadi gerakan Aceh Merdeka menginginkan Aceh itu lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada akhirnya konflik ini dapat diatasi dengan damai. Nah, akhirnya kemudian pemerintah Republik Indonesia melakukan pembangunan-pembangunan di Aceh. Nah, dari pembangunan-pembangunan tadi menyebabkan adanya perubahan sosial budaya di masyarakat Aceh. Oke, penyebab internal yang selanjutnya yaitu adanya pemberontakan atau revolusi. Nah, pemberontakan atau revolusi itu biasanya terjadi karena ketidakpuasan sebagian besar masyarakat terhadap situasi dan kondisi saat ini. Contohnya misalnya revolusi Mesir. Dan juga kalau di Indonesia ada Revolusi Indonesia tahun 1998. Dua-duanya disebabkan karena ketidakpuasan pemerintahan pada saat itu. Nah, pada saat Revolusi Indonesia tahun 1998 itu masyarakat menuntut agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Nah, ketika itu terjadi, maka kemudian terjadilah yang namanya perubahan sosial budaya. Contohnya misalnya masyarakat lebih berani mengkritisi cara kerja pemerintah dan banyak juga contoh-contoh yang lain. Nah, jadi zaman dulu, awalnya dulu pada masa pemerintahan Soeharto, mereka tidak berani untuk mengkritisi, tapi kemudian setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto, muncullah perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Nah, beralih ke penyebab eksternal perubahan budaya atau perubahan sosial budaya, maksud saya, maaf. Nah, itu adalah perubahan lingkungan alam. Nah, contohnya di sini misalnya adanya bencana alam. Seperti Aceh tahun 2004 yang terjadi tsunami, kemudian juga di Palu baru-baru ini tahun 2018. Nah, ketika terjadi bencana alam, kemudian memaksakan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus relokasi atau berpindah tempat tinggal, otomatis pekerjaan mereka berubah. Yang tadinya bekerja sebagai nelayan, kemudian menjadi pekerjaan yang lain, misalnya bertani. Nah, ketika terjadi perubahan itu, maka perubahan juga terjadi pada perilaku, pola pikir, dan juga masyarakat. Dan juga perubahan-perubahan yang lain dalam masyarakat tersebut. Nah, akhirnya muncullah yang namanya perubahan sosial budaya pada masyarakat tersebut. Nah, kemudian faktor
Nah, oke, yang lain, faktor eksternal yang lain misalnya adanya konversi lahan dari lahan pertanian ke pemukiman rumah-rumah ini atau lahan pertanian ke industri. Nah, karena ada perubahan alam tadi dari lahan sawah yang biasanya digunakan petani untuk bercocok tanam, kemudian berpindah menjadi perumahan, berpindah menjadi pabrik. Nah, itu menyebabkan bergantinya juga pekerjaan dari petani menjadi buruh pabrik atau pekerjaan lainnya. Nah, otomatis berubahlah pola pikir dan sebagainya, akhirnya perubahan sosial budaya terjadi di situ. Nah, penyebab eksternal yang kedua yaitu adalah adanya peperangan. Nah, perang dapat berpengaruh terhadap perubahan masyarakat, misalnya perubahan perilaku, pola pikir, kepribadian, dan perubahan-perubahan yang lain. Nah, contohnya misalnya ketika kita dijajah, nah baik Belanda maupun Jepang, maka itu pasti akan terjadi perubahan sosial budaya pada masyarakat Indonesia. Nah, bangsa yang menang akan memaksakan budayanya ke bangsa yang kalah. Nah, seperti misalnya Jepang menjajah Indonesia. Nah, maka akan terjadi perubahan di bidang sosial, perubahan di bidang budaya, dan perubahan-perubahan yang lain. Nah, oke. Yang selanjutnya yaitu adalah pengaruh budaya masyarakat lain. Nah, contohnya misalnya sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang kita pelajari tentunya Islam masuk setelah Hindu dan Buddha. Nah, maka kemudian adanya yang rakyat Indonesia yang awalnya berkeyakinan Hindu dan Buddha, kemudian datanglah agama Islam. Nah, itu menyebabkan adanya akulturasi atau yang disebut juga dengan percampuran budaya dengan memperlihatkan budaya yang masih asli. Nah, contohnya adanya bangunan masjid yang masih ada unsur budaya Hindu-Budanya. Nah, itu adalah salah satu contoh pengaruh budaya masyarakat lain. Nah, adanya akulturasi, adanya asimilasi, dan adanya perubahan-perubahan sosial budaya yang lain karena pengaruh budaya masyarakat lain. Baik, itu tadi pengaruh penyebab perubahan sosial budaya baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. Nah, sekarang kita ke faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, faktor penghambat perubahan sosial budaya yang pertama yaitu adanya kehidupan masyarakat yang terasing, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, lalu sikap masyarakat yang masih tradisional atau konservatif, kemudian adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, jadi takut dengan adanya hal-hal yang baru. Dan yang terakhir adalah adat istiadat. Nah, kita bahas satu persatu. Kehidupan masyarakat yang terasing. Contohnya di sini adalah suku Kombai dan Korawai yang tinggal di Papua. Masyarakat di sini pada suku tersebut tinggal di rumah pohon di tengah hutan. Nah, otomatis daerahnya itu adalah daerah yang terisolasi, terasing, sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan masyarakat lain. Jadi tidak dapat mengetahui apa yang terjadi dalam masyarakat lain, perkembangan apa yang terjadi. Nah, hal itu menghambat terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat tersebut. Yang kedua, yaitu adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Nah, contohnya adalah pada suku anak dalam di Jambi, daerah yang terisolasi, terasing, terpencil, dan jauh dari masyarakat, sehingga sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sulitnya akses pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas, nah itu menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuannya juga terlambat. Nah, akhirnya perubahan sosial budayanya juga terhambat. Oke. Nah, faktor penghambat yang ketiga yaitu adalah sikap masyarakat yang tradisional. Nah, suku Baduy Dalam, masyarakatnya itu masih konservatif ya, masih mengagungkan sikap tradisional warisan nenek moyang. Berbeda dengan Baduy luar. Kalau Baduy luar mereka
masih ada HP, TV, sabun dan sebagainya. Tapi di Baduy Dalam itu benar-benar yang kita tidak boleh menggunakan alat listrik. Jadi sama sekali tidak ada listrik di sana. Kemudian tidak ada teknologi apapun. Bahkan masyarakatnya itu tidak menggunakan alas kaki. Jadi kemana-mana jalan, bahkan ke pemerintahan Banten, dari suku Baduy ke pemerintahan Banten itu juga jalan kaki, tidak naik kendaraan apapun. Lalu juga bahan-bahan kimia tidak diperbolehkan masuk sana, sabun, sampo, pasta gigi dan lain-lain juga tidak diperbolehkan. Apalagi TV, HP dan lain-lain. Nah, ketika kita menginap di suku Baduy Dalam, maka kita juga harus mengikuti masyarakat sana. Jadi tidak boleh menggunakan cuci muka, sabun cuci muka, kemudian sabun mandi, pasta gigi dan sebagainya, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Nah, otomatis sikap yang masih tradisional ini menghambat perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Nah, kenapa mereka masih masih mengagungkan sikap tradisional nenek moyang itu? Karena bagi mereka ketika menggunakan bahan-bahan kimia, sabun dan sebagainya itu akan merusak alam. Nah, jadi mereka masih menjaga alamnya biar tetap lestari begitu. Nah, yang selanjutnya, penghambat selanjutnya adalah adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau hal-hal yang asing. Nah, contohnya biasanya orang yang takut terhadap hal baru itu adalah golongan tua. Jadi nanti kalau seperti ini nanti takutnya seperti ini. Nah, jadi ketika berubah ini nanti akan terjadi ini. Nah, hal-hal yang takut terhadap prasangka baru itu akan menghambat perubahan sosial budaya pada masyarakat tersebut. Nah, jadi takut untuk berubah. Nah, yang selanjutnya, faktor penghambat yang selanjutnya adalah adat istiadat. Nah, contohnya adalah adat istiadat suku Kajang. Dalam suku Kajang itu tidak akan mengambil hasil alam dari hutan keranjang, di mana hutan keranjang itu hutan yang dikeramatkan sejak nenek moyang mereka. Nah, itu adat istiadat yang benar-benar dijaga oleh suku Kajang. Nah, pastinya sama halnya dengan suku Baduy ya, mereka juga menjaga adat itu, jadi tidak boleh menggunakan HP dan sebagainya. Nah, ini kalau suku Kajang tidak boleh mengambil hasil alam dari hutan keranjang yang dikeramatkan. Dan satu hal lagi, kalau suku Baduy itu juga tidak ada adatnya, tidak ada yang memanjat pohon kelapa. Nah, jadi masing-masing suku itu punya adat istiadat yang lain. Nah, tentunya adat istiadat itu menjadikan suatu suku tersebut sulit untuk melakukan perubahan atau mengalami perubahan sosial budaya. Baik, itu yang kita pelajari hari ini. Sudah selesai anak-anakku semuanya. Jadi tadi kita belajar tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya, baik dari sisi internal maupun sisi eksternal, dan juga penghambat dari perubahan sosial budaya. Nah, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.